Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 100 orang warga Pakenjeng Garut keracunan setelah menyantap makanan hajatan. Berhati-hatilah, penipuan dengan modus pembelian beras untuk kebutuhan makan bergizi gratis terjadi di Ciamis. Kesal karena burung dan ayam peliharaannya dicuri, seorang pria tega membunuh temannya sendiri. Seorang anggota komplotan penipuan dengan modus pembelian beras untuk kebutuhan makan bergizi gratis diringkus polisi Ciamis. Tersangka bersama komplotannya memesan beras sebanyak 1,3 ton dari korban, lalu kabur tanpa membayar. Setelah berupaya kabur, pria ini akhirnya mengenakan baju tahanan. Petugas Satreskrim Polres Ciamis menangkap pria bernama Ian karena diduga anggota komplotan penipuan dengan modus pembelian beras untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Dalam aksi kejahatannya, pria itu bekerja sama dengan seorang bernama Ratih yang kini jadi buronan polisi. Dari tangan tersangka disita 2 sepeda motor dan mobil yang digunakan untuk mengangkut beras curian. Awalnya tersangka Ian memesan beras kepada korban dengan kedok untuk kebutuhan program MBG. Korban mempercayai pelaku lantaran komplotan penipu itu menggunakan alamat sebuah rumah kontrakan di Desa Cijulang Ciamis yang lokasinya tepat di depan dapur program MBG. Korban lalu mengirimkan beras sebanyak 1,3 ton ke alamat tersebut. Namun setelah beras diturunkan, tersangka kabur ketika pamit akan mengambil uang pembayaran di ATM di kawasan Raja Polah. Sementara beras yang dikirim korban sudah dibawa lari oleh teman tersangka. Kemudian beras tersebut diturunkan di satu tempat yang ada di wilayah Desa Cijulang, Kecamatan Cirebeti, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, si pemesan atau si tersangka ini kabur dan beras tersebut sudah ada tim lain atau pelaku lain yang mengambil beras tersebut. Adapun beras yang dipesan oleh si tersangka ini bernama R, ya. Bernama R ini dalam pencarian kita karena memang otaknya adalah R. Dan hasil penyelidikan kami di lapangan, R ini ternyata banyak sekali TKP-nya. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka dan komplotannya juga beraksi dengan modus operandi yang sama di daerah lainnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Lantaran tidak terima ditegur oleh pengendara lain, seorang pria di Bogor malah melakukan penganiayaan. Bahkan seseorang yang hendak melerai keributan justru menjadi sasaran amuk pelaku. Rekaman video menunjukkan seorang pria yang diduga tidak terima ditegur saat mengendarai sepeda motor. Setelah putar balik, pria tersebut langsung menganiaya orang yang menegurnya dan pengendara sepeda motor lain. Aksi penganiayaan ini terekam kamera pengawas dari salah satu rumah warga di Kabupaten Bogor. Insiden bermula saat pelaku yang memacu motornya dengan kecepatan tinggi masuk ke jalur berlawanan. Kendaraan yang digunakan pelaku bahkan nyaris menabrak pengendara lain. Warga yang mengetahui kediaman pengendara arogan tersebut kemudian berbondong-bondong mendatangi rumah pelaku. Massa yang geram bahkan nyaris menghakimi pelaku sebelum akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian yang berjaga. Terus ada mungkin teriak dan pelaku ini masih terus ya. Terus karena mungkin merasa nggak enak ya diteriakin sama inisial Pak JW ini, terus pelaku balik terus menanyakan kenapa pakai teriak segala gitu. Mungkin belum sempat jawab apa, langsung melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku lantas digiring ke Mako Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pria di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung, nekat memanjat menara seluler setinggi 50 meter. Pelaku hendak loncat karena kepergok mencuri 3 komponen penguat sinyal di atas tower. Petugas gabungan harus menaiki tower salah satu operator seluler di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung untuk mengevakuasi seorang remaja bernama Rizwan. Tak mudah bagi petugas untuk membujuk pria berusia 17 tahun itu untuk turun. Bahkan remaja tersebut beberapa kali sempat mencoba untuk loncat dari atas tower. Setelah proses yang panjang, remaja itu akhirnya baru mau menuruti petugas setelah dibujuk hampir 7 jam lamanya. Diduga Rizwan panik karena dilaporkan petugas tower melakukan pencurian terhadap 3 alat penguat sinyal yang diketahui semalam sebelumnya terputus. Takut ditangkap petugas, Rizwan langsung naik ke atas tower. Setelah dievakuasi, remaja tersebut dibawa pihak polisian dan keluarga ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut. Memanjat dalam ketinggian hampir 50 meter. Nah, percobaan bunuh diri ini masyarakat pun bertanya apakah mau mengambil barang atau tidak. Nah, untuk ini saya sebagai Kapolsek Cangkuang beserta jajaran mengambil langkah untuk kemanusiaan, menyelamatkan nyawa seseorang, dan kami berusaha untuk mediasi dan membujuk, dan alhamdulillah laki-laki tersebut dengan kerja keras Babin Kamtibmas dan orang tuanya akhirnya mediasi untuk memanjat tower setinggi 50 meter. Dan alhasil Pak Babin membujuk dan bisa membawa satu orang laki-laki itu untuk bisa pulang ke rumahnya. Demikian. Dari informasi keluarga, remaja ini memiliki gangguan kesehatan akibat faktor ekonomi. Namun kasus ini masih didalami penyidik Polsek Cangkuang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang pria ditemukan tewas di Semak, kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung dengan kondisi luka pada bagian leher. Kuat dugaan pria Malang itu adalah korban pembunuhan. Warga Bale Endah Bandung dikejutkan dengan temuan jenazah seorang pria pada Jumat malam. Mayat tanpa identitas itu tergeletak di semak belukar di samping sepeda motor dengan mesin yang masih menyala. Jasad pertama kali ditemukan warga yang hendak ke pasar saat melintas di Jalan Benyeng. Polisi yang mendapat laporan mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, korban tewas dengan kondisi luka di bagian leher. Polisi masih menyelidiki motif di balik kasus pembunuhan ini. Ada seorang jenazah laki-laki yang mana kami temukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan ada bekas luka terbuka di sisi leher sebelah kanan. Saat ini jenazah kami evakuasi ke Sartika Asih untuk segera dilakukan otopsi. Dan kemudian saat ini tim gabungan Polres dan Polsek Bale Endah sedang melakukan identifikasi terhadap pelaku, yang mana pelaku ini diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Jadi memang kami temukan korban ini sudah terbungkup dengan kendaraan roda 2 di sebelahnya, beserta ada barang-barang milik pribadi. Ada benda yang hilang? Nanti kami akan tanyakan kepada pihak keluarga. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri untuk diautopsi, sekaligus untuk mengungkap identitas korban. Penyelidikan kini masih intensif dilakukan pihak kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kurang dari 24 jam sejak sesosok mayat pria ditemukan di lahan kosong di Bale Endah, Kabupaten Bandung, polisi langsung menangkap pelaku. Diduga pelaku kesal terhadap korban yang kerap mencuri burung dan ayam miliknya. Firman alias Toing ditangkap polisi saat berusaha melarikan diri ke perbatasan Kota Bandung. Firman diduga membunuh temannya Bambang Solehudin.
Penangkapan Firman bermula saat polisi berusaha mengungkap kasus penemuan mayat tanpa identitas di semak belukar di lahan kosong di Jalan Benying, Desa Cilekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan seorang warga dengan kondisi sudah tak bernyawa dan leher terluka. Polisi mengungkap identitas korban dan mendapat petunjuk dari sang istri bahwa Firman adalah orang terakhir bersama korban. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena kesal dengan korban yang mencuri burung dan ayam miliknya. Di kegelapan malam di lahan kosong, pelaku melakukan penganiayaan dengan melukai leher korban hingga tewas. Motifnya korban sering melakukan pencurian burung dan ayam. Setelah itu disimpan di rumah pelaku. Begitu juga milik daripada pelaku seperti ayam dan burung sering diambil. Jadi pelaku merasa terganggu. Berarti pelaku ini memang sudah merencanakan, Pak ya? Betul, jadi pelaku sudah merencanakan dari sebelum melakukan pembunuhan, dia membawa sebilah pisau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.